semuanya, balik lagi ke channel YouTube Rumahku Inah. Nah, kali ini masih sambungan dari video sebelumnya ya. Masih kita edisi liburan di Tanjung Pinang. Nah, ini kita masih ada di hotel dan ini suasana paginya bener-bener seger dan bagus banget ya pemandangannya. Jadi sebelum kita check out, kita santai-santai dulu pagi ini. Sebelum sarapan ini bocah-bocah udah mau ngajak berendam dulu. Karena kita kalau mau berenang di bawah itu rame sekali ya. Jadi kita cukup berendam di ruangan aja. Dan pastinya bocil-bocil ini pada happy semua. Kak, duduk kak. Lagi kak badannya kak. Adek. Setelah berendam, mandi, kemudian beres-beres sebentar, kita lanjut lagi buat sarapan ya. Kita turun ke bawah ini jam 8, tapi sayangnya makanan itu udah banyak habis. Ternyata kita telat. Ya udah deh, daripada kita kelaparan, jadi kita makan yang seadanya aja ya. Habis sarapan ini kita berkemas-kemas sebentar dan kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Tanjung Pinang ya. Kalau tadi itu kita ada di Bintan dan sekarang kita mau menuju ke Tanjung Pinang. Jarak tempuhnya 1 jam sampai 1,5 jam ya. Tapi karena jalannya bagus, jadi 1 jam itu perjalanan nggak berasa. Dan sekarang kita disambut sama cuaca yang mendung, hujan-hujan ya. Wah, jangan sampai gagal dong jalan-jalan kita kali ini. Sambil menikmati perjalanan, kita sambil ngemil-ngemil dulu. Dan para bocah-bocah itu udah pada ngantuk ya, jadi mereka pada tidur. Awalnya tadi kita mau mampir ke museum, cuma karena itu tanggal merah ternyata tutup. Jadi kita batal dan kita lanjutkan ke destinasi selanjutnya. Kira-kira kita mau kemana ya? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan sekarang kita mau lanjut ke Kampung Otak-Otak. Tak lengkap rasanya kalau ke Tanjung Pinang kita belum mampir ke sini. Nah, ini dia namanya Kampung Otak-Otak di Kabupaten Bintan, khususnya daerah C6. Ikan sotong bahkan gonggong diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang enak dikonsumsi dengan bahan dasar yang tentunya dicampur dengan bahan lainnya, sehingga menghasilkan makanan yang dinamakan otak-otak. Otak-otak ini merupakan makanan ringan yang menggunakan daun kelapa sebagai wadahnya, lalu dibakar sehingga matang dan bisa dikonsumsi baik untuk sehari-hari atau dijadikan buah tangan. Karena ciri khas ini, tak jarang otak-otak menjadi kegemaran bukan hanya oleh masyarakat Bintan saja loh, namun juga oleh masyarakat luar kota yang sedang menikmati liburan di Bintan. Selain itu, otak-otak ini juga biasanya dijadikan sebagai buah tangan untuk dibawa keluar kota karena selain enak, harganya juga terjangkau. Untuk satu picisnya ini cuma 1.500 ya. Maka hal ini dijadikan peluang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk mengembangkan UMKM yang ada di C6 Kijang dalam hal pemasaran. Habis beli otak-otak, kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Tanjung Pinang. Dan sekarang kita mau ke Vihara Patung Seribu. Nah, Vihara Patung Seribu ini atau Patung Seribu terletak di Jalan Asia Afrika kilometer 14 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ya. Walaupun cuacanya gerimis, tapi tidak memutuskan semangat kita buat berkunjung ke sini ya. Sebelum masuk kita beli tiketnya dulu. Ini untuk anak-anak itu free, jadi kita bayarnya cukup untuk orang dewasa saja. Bisa kita lihat sendiri pemandangannya dari atas vihara ini sangat bagus banget ya, karena di dataran tinggi. Apa? Iya, bagus kan?
Bagus sekali. Vihara ini merupakan tempat ibadah umat Buddha dan objek wisata religi. Banyak wisatawan yang datang pada akhir pekan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Memasuki komplek vihara, pengunjung akan melewati bangunan besar seperti gerbang kota kuno yang membawa ke negeri yang jauh dan waktu berjalannya lambat. Bangunan tersebut tersusun dari batu-batu yang rapi hingga membentuk bangunan besar. Pada bagian atasnya terdapat atap bertingkat khas Tiongkok dengan hiasan patung naga. Pengunjung akan melihat patung yang berjajar dalam jumlah banyak. Di vihara ini, jumlah patung yang banyak membuat patung tersebut dikenal dengan patung 1000. Nah, padahal jumlah patung tidak mencapai dengan 1000 ya, hanya sekitar 580 patung yang berjajar di bagian belakang vihara. Ada juga yang menyebut patung-patung tersebut dengan lohan, ada pula yang menyebut dengan refleksi Thousand Face of Buddha. Patung tersebut juga disebut sebagai arahat, yaitu orang yang telah mencapai kesucian spiritual tinggi untuk mengikuti agama Buddha. Dari kejauhan, patung-patung terlihat sama antara satu dengan yang lainnya, padahal patung-patung tersebut dibuat dengan ekspresi dan pakaian yang berbeda. Untuk tinggi patung sekitar 1,7 hingga 2 meter ya. Patung dan ornamennya didatangkan khusus dari Tiongkok yang pembuatnya dilakukan secara gotong royong oleh komunitas Tionghoa. Wisata patung 1000 ini dibangun pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2014. Wisata tersebut dibuka untuk umum pada Februari 2017. Untuk jam bukanya, vihara ini dimulai dari pukul 7.30 hingga 17.30 ya. Vihara ini terletak di sebelah barat kota Tanjung Pinang. Jarak tempuh patung 1000 dari pusat Tanjung Pinang sekitar 10,3 km dengan waktu tempuh 21 menit. Wisata yang populer di kota Tanjung Pinang ini merupakan patung yang megah dan mengesankan. Berkunjung ke tempat ini akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan. Patung 1000 Tanjung Pinang menyajikan pemandangan yang sangat indah, terutama saat matahari terbenam. Dari atas, pengunjung dapat menikmati keindahan Tanjung Pinang dan sekitarnya dengan latar belakang langit yang indah. Tempat ini juga sering menjadi tujuan bagi para fotografer profesional maupun amatir yang mencari momen yang menakjubkan. Dalam kunjungan ke kota Tanjung Pinang, wisatawan sebaiknya tidak melewatkan kesempatan untuk mengunjungi patung 1000 ini ya, bersama dengan keluarga atau teman-teman. Wisatawan dapat menikmati keindahan visual di samping mempelajari sejarah dan kebudayaan lokal. Tempat ini akan memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan loh. Dan jangan lupa buat diabadikan ya momen-momen indah yang ada di patung 1000 ini. Tapi itu ibadah apa? Iya, ada patung. Hah? Ada patung besar. Ada patung lempar nggak? Ada patung besar. Ini lempar doang. Atau mau lempar nggak? Mau lempar nggak? Apa dulu tuh? Lagi. Ngelempar itu dari mana? Dia tuh harusnya ada jarak ya. Hah? Betul. Tapi itu ada uang. Yang mana? Emang bisa naik? 100 Kak. Ada yang 100. Balik dulu ya. Ada yang paling gini ya. Ayo ke situ, Wong. Mau ke situ. Nih, pegang.
Yuk, let's go. Gak ada lagi, udah, nggak usah. Itu apa? Nggak usah, itu apa? Apaan? Karena cuaca udah mulai mendung dan mau hujan lagi, jadi kita lanjut lagi perjalanan menuju ke hotel. Waktunya kita untuk istirahat sebentar sebelum kita melanjutkan ke destinasi selanjutnya ya. Jadi kita udah sampai, jadi kita check in dulu sebelum kita masuk. Dan cuacanya sangatlah tidak mendukung kalau kita mau keluar lagi ya. Biasa kan ya kalau sudah mau mendekatkan Imlek pasti cuacanya itu suka hujan. Benar nggak sih sebenarnya? Karena hujannya terus turun, jadi kita mencoba buat jalan sore ya. Kita melihat siapa tahu tempat lain udah nggak hujan lagi. Dan ternyata ini masih hujan guys. Jadi planningnya kita itu gagal buat sore hari ini. Jadi terpaksa kita harus putar balik ke hotel lagi. Dan untungnya di dekat hotel itu ada festival makanan ya malam-malam. Jadi kita keluar sebentar dan langsung disambut dengan banyaknya makanan-makanan. Jadi malam ini temanya kita wisata kulineran aja ya. Pastinya hal ini udah nggak asing lagi ya buat kalian karena udah banyak di tempat-tempat lain juga yang seperti ini. Cuma beda suasananya aja. Karena mau Imlek kan jadi banyak lampion-lampion dan tampak sangat meriah ya. Nah ini kita pesan yang kerak telur dulu. Siapa nih di sini yang suka kerak telur ya? Jarang-jarang adanya kerak telur di sini. Jadi kita beli dulu, harganya itu 25.000 ya. Nanti makanannya kita bungkus aja biar kita makan di hotel biar enak. Jadi kalau nggak habis nggak kebuang sia-sia ya. Dan nanti akan kita spill satu-satu apa aja sih yang kita beli. Tonton terus ya. Oh ini udah ada sausnya. Jadi kita udah balik lagi ke hotel. Inilah hasil berburu kita. Ada jamur crispy itu harganya 15.000. Ini kerak telur 25.000. Ada dimsum satu porsi ini 25.000. Mau nggak? Rujak 18.000. Ini nasi goreng kambing 35.000. Ini jagung mozzarella. Jagung mozzarella 13.000 ya. Dan ini apa ya? Siput. Hisap harganya 15.000. Lumayan, mari kita makan. Dan ini udah pagi lagi kita sarapan. Jadi kita itu ngejar waktu ya, karena hari ini juga jadwal kita buat pulang. Pagi-pagi kita harus pergi dulu ke tempat yang belum kita kunjungin sebentar sebelum kita balik ke Batam lagi. Padahal ini udah jam 7 tapi masih sepi ya yang sarapan. Karena kita kejar waktu jadi mari kita makan.
Sekarang kita lanjut lagi ke Tugu Gonggong. Nah, Tugu Gonggong ini menjadi salah satu ikon dari ikon-ikon bersejarah lainnya yang ada di Tanjung Pinang ya. Tugu Gonggong ini berada di area tepi laut dekat dengan Taman Laman Bunda, yang merupakan tempat wisata atau tempat nongkrong masyarakat. Selain itu, wisatawan juga bisa bersuah foto mengabadikan momen di dekat tulisan I Love Tanjung Pinang ya, yang tepat berada di dekat gedung tersebut. Tugu Gonggong ini juga berseberangan sama Pulau Penyengat ya. Bisa dilihat sendiri dari sini, udah bisa kita zoom Pulau Penyengatnya. Cuma karena kita udah nggak ada waktu lagi buat nyebrang, jadi next ya, selanjutnya kita bakal mengunjungi ke Pulau Penyengat. Di sini anginnya sangat-sangatlah kencang ya. Bisa dilihat sendiri dari gibasan-gibasan jilbab kita yang udah nggak karuan. Karena cuaca sudah tidak mendukung, jadi kita putuskan buat segera langsung ke Tanjung Uban. Jadi jarak tempuhnya lagi kurang lebih 1 jaman. Karena kita takut nanti gelombangnya akan besar ya. Sejauh mata memandang kita melihati bukit-bukit yang indah yang gak akan terlupakan. Oke, sekian dulu video dari kita. Terima kasih udah menonton. Semoga memberikan manfaat. Bye-bye.